Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Akib dengan NIM 12320 412427 dan rekan saya. Dengan saya Muhammad Al-Farezi dengan NIM 12320410504. Pada video kali ini kami akan menyampaikan PPT tentang bentuk penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pada masa reformasi. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas hukum administrasi pemerintahan daerah. Pada materi kali ini kita akan membahas 9 pembahasan. Yang pertama tentang perubahan sistem pemerintahan, kedua penguatan lembaga, ketiga pembentukan lembaga baru, keempat reformasi birokrasi dan hukum, kelima kebebasan pers dan hak asasi manusia, keenam partisipasi publik dan masyarakat sipil, kemudian ketujuh pemisahan Polri dan TNI, kedelapan perubahan nama dari Irian Jaya menjadi Papua, 9 dan yang terakhir pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Bahasan pertama tentang perubahan sistem pemerintahan, yakni mencakup tentang batasan masa jabatan presiden. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya sebelum era reformasi tidak ada undang-undang yang menetapkan bahwa seseorang presiden itu boleh berhenti. Namun setelah masa era reformasi, batas masa presiden itu dibatasi 2 periode atau sama dengan 10 tahun, baik itu secara berturut-turut maupun terpisah-pisah, sebagaimana tercantum pada pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1945 yang merupakan hasil amandemen menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya dalam 1 kali masa perpanjangan jabatan. Yang kedua tentang pemilihan umum yang lebih demokratis. Setelah masuknya era reformasi, pemilihan umum dilakukan untuk memastikan bahwa setiap proses pemilu lebih transparan, bebas, dan adil, serta memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat. Sebagaimana pada pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hasil amandemen menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPRD RI, DPRD provinsi maupun kabupaten atau kota, dan juga memilih untuk presiden, wakil presiden. Yang terakhir yakni tentang desentralisasi kekuasaan, yang mana bertujuan memberikan otonomi daerah kepada pemerintah daerah, supaya pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya alam yang ada di daerah masing-masing dan mensejahterakan di daerah masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, memperkenalkan sistem desentralisasi yang memungkinkan daerah untuk memiliki kewenangan lebih besar dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan lokal. Selanjutnya yang kedua yakni tentang penguatan lembaga, yang mana penguatan lembaga di sini ada 2, DPR dan DPD. Semenjak masa reformasi, DPR diberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengawasan pemerintah dan penyusunan undang-undang. DPR juga memiliki hak interpretasi, kemudian hak angket, dan hak menyatakan pendapat tentang kinerja eksekutif. Kemudian kita masuk ke DPD atau yang biasa disebut dengan Dewan Perwakilan Daerah. DPD dibentuk untuk mewakili kepentingan daerah-daerah di tingkat nasional. DPD memiliki hak untuk mengusulkan dan memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah antara hubungan pusat dan daerah tersebut. Yang ketiga yakni tentang pembentukan lembaga baru. Lembaga-lembaga baru dibentuk untuk mendukung era reformasi, yang mana salah satu contohnya Mahkamah Konstitusi yang didirikan pada 18 Agustus 2003 sebagai lembaga peradilan yang mengawal konstitusi dan menyelesaikan sengketa pemilu. Hal ini sesuai dengan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga dan menegakkan konstitusi yang ada di Indonesia.
Kemudian lembaga lainnya yang muncul pada era reformasi yakni KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk pada 27 Agustus 2002. Tujuannya dibentuk KPK untuk memberantas korupsi dengan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang lebih kuat dan independen. Di dalam sejarahnya, KPK berhasil menangani berbagai kasus besar, kasus korupsi besar yang ada di Indonesia, termasuk kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara. Yang keempat tentang reformasi birokrasi dan hukum. Reformasi birokrasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, kemudian transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan. Kemudian reformasi hukum bertujuan untuk memperkuat supremasi hukum, keadilan dan perlindungan hak asasi manusia atau yang dikenal dengan HAM. Kemudian yang kelima, yakni tentang kebebasan pers dan hak asasi manusia. Kebebasan pers adalah hak media untuk melaporkan berita, informasi, dan opini tanpa ketekanan atau tekanan dari pemerintah atau pihak lain. Hal ini penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan penyebaran informasi yang bebas sesuai dengan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kemudian ada HAM atau yang dikenal dengan hak asasi manusia, adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai manusia. Hal ini mencakup hak hidup, kemudian hak bebas dalam berpendapat, hak untuk diperlakukan secara adil, dan berbagai hak lainnya yang diakui secara internasional, sebagaimana yang berada di pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah partisipasi publik dan masyarakat sipil. Partisipasi publik adalah proses di mana individu dan kelompok dalam masyarakat ikut serta dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Masyarakat sipil merujuk pada organisasi dan inisiatif di luar pemerintah yang berfungsi untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan publik. Contoh partisipasi publik dan masyarakat sipil, musyawarah lembaga desa. Masyarakat bersama-sama memutuskan program pembangunan desa, hearing publik, kegiatan di mana masyarakat memberikan masukan terhadap rancangan peraturan daerah atau kebijakan lembaga swadaya masyarakat atau disingkat dengan LSM. Organisasi yang membantu masyarakat dalam advokasi hak-hak mereka seperti lingkungan hidup, kesehatan, dan pendidikan. Petisi online, warga mengumpulkan tanda tangan secara daring untuk mendukung suatu isu atau perubahan kebijakan. Dasar hukum di Indonesia, partisipasi publik dan masyarakat sipil diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan. Contohnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau disingkat dengan SPPN menyebutkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik atau disingkat dengan KIP mengatur hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik dan mendorong partisipasi dalam pengambilan keputusan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Oke, selanjutnya adalah pemisahan Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Merupakan bagian penting dari reformasi pasca Orde Baru di Indonesia. Pemisahan ini bertujuan untuk memisahkan fungsi pertahanan dan keamanan sehingga TNI, Tentara Nasional Indonesia, fokus pada pertahanan negara sementara Polri menangani keamanan dan ketertiban masyarakat. Contoh pemisahan Polri dari ABRI pada tanggal 1 April 1999, Polri secara resmi dipisahkan dari ABRI berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999. Pada upacara serah terima di Markas Besar ABRI di Cilangkap, panji-panji Polri diserahkan dari Letnan Jenderal Sugiono kepada Letnan Jenderal Al-Ghazi, Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Keamanan. Pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, Majelis Pemusatan Rakyat mengeluarkan TAP MPR nomor 6/MPR/2000 yang menegaskan pemisahan TNI dan Polri sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.
Pasal yang mengatur pemisahan Polri dan ABRI. Pasal yang mengatur pemisahan Polri dan ABRI adalah pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menetapkan peran dan fungsi Polri sebagai lembaga yang mandiri dan profesional. Selanjutnya adalah perubahan nama dari Irian Jaya menjadi Papua Nugini sesuai dengan pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua menetapkan perubahan nama dari Irian Jaya menjadi Papua. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang ini menyatakan bahwa nama Provinsi Irian Jaya diubah menjadi Provinsi Papua. Contohnya, pada tanggal 30 Desember 1999, Gus Dur berkunjung ke Irian Jaya dan mendengarkan tuntutan masyarakat untuk perubahan nama. Setelah mendapatkan persetujuan dari masyarakat, Gus Dur memperkenalkan nama Papua secara resmi. Nama Irian Jaya dianggap kurang cocok dan memiliki konotasi negatif dalam bahasa Arab yang berarti telanjang. Selain itu, nama ini juga dianggap tidak mencerminkan budaya dan identitas lokal masyarakat Papua. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, nama Irian Jaya diubah menjadi Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Oke, yang terakhir adalah pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Departemen Sosial dibubarkan karena dianggap menjadi lumbung korupsi dan tidak efisien dalam menjalankan fungsinya. Contoh, Presiden Abdurrahman Wahid memutuskan untuk membubarkan Departemen Sosial pada November 1999. Departemen ini kemudian diganti oleh Kementerian Sosial atau singkatan dari Kemensos yang lebih fokus pada program-program sosial yang lebih efektif. Tidak ada pasal spesifik dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang secara langsung mengatur pembubaran Departemen Sosial. Namun, langkah ini diambil berdasarkan keputusan Presiden dan kebijakan reformasi pemerintahan. Departemen Penerangan Penjelasan. Departemen Penerangan dibubarkan karena dianggap terlalu banyak mencampuri urusan pengelolaan informasi dan menekankan kebebasan pers. Contoh, Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan pada tahun 1999 karena departemen ini sering digunakan untuk mengontrol dan membentuk opini publik selama Orde Baru. Departemen ini kemudian diganti oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi atau singkatan dari Kominfo yang lebih fokus pada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tidak ada pasal spesifik dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang secara langsung mengatur pembubaran Departemen Penerangan. Namun langkah ini diambil berdasarkan keputusan Presiden dan kebijakan reformasi pemerintahan.